Ya, Tribuners, terkait dengan kasus penembakan seorang istri oleh suami sahnya yang terjadi di Lampung Tengah, kita akan berbincang bersama dengan akademisi Fakultas Hukum dari Universitas Bandar Lampung, Bang Zainuddin Hasan. Halo, selamat sore Bang Zai. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya, Bang Zai, ini kan pada hari ini pihak kepolisian Lampung Tengah melakukan konferensi pers terkait dengan kasus penembakan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya sendiri nih Bang. Nah, dalam kasus penembakan ini Bang, apakah ini masih masuk ke dalam ranah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga atau bagaimana Bang? Lalu kira-kira pasal apa saja yang disangkakan kepada tersangka yang merupakan seorang suami ini Bang? Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh suami, yaitu dengan menembak menyebabkan meninggalnya istrinya, itu Mm-mm. sudah masuk ranah ke tindak pidana pembunuhan ya Mbak ya. Jadi Oke, bukan baik. kekerasan lagi. Jadi meninggalnya seseorang itu masuk ke tindak pidana pembunuhan. Dan kemungkinan dengan menggunakan alat atau pistol itu memang sudah ada rencana atau niat ya, jadi bisa jadi masuk ke dalam tindak pidana pembunuhan berencana di pasal 340 KUHP, sehingga dapat ancaman pidananya bisa seumur hidup ya, bisa pidana mati bahkan maksimal 20 tahun penjara. Jadi ranahnya adalah sudah ranah tindak pidana pembunuhan, bukan kekerasan dalam rumah tangga lagi menurut pendapat saya Mbak Mutiara. Oh, walaupun ini untuk kondisi istrinya sendiri bisa dikatakan masih selamat dan saat ini kondisinya masih dalam perawatan intensif di rumah sakit ini, tapi untuk kategori tindak pidananya sudah masuk ke dalam pembunuhan berencana seperti itu ya Bang Zai? Ya, jadi ya menembak, Baik. apalagi dengan senjata yang Mm-mm. mematikan ya, saya pikir itu masuk ke ranah pidana umum ya. Artinya kalau dia hanya menggunakan tangan kosong atau dia menempeleng, tapi menggunakan senjata mematikan, pistol, itu saya pikir itu sudah masuk kepada ranah eh, percobaan untuk pembunuhan ya. Jadi masuk ke ranah untuk bukan hanya kekerasan dalam rumah tangga lagi, tapi mengarah kepada tindak pidana menyebabkan, walaupun memang kita kan tidak tahu apakah kondisi istrinya ini apakah kritis, apakah hanya luka-luka atau seperti apa, tapi arahnya adalah arah yang ke arah mematikan ya. Jadi bukan memberikan pelajaran ya, atau bukan yang sifatnya kekerasan dalam rumah tangga biasa, tapi kepada mengarah kepada upaya untuk melakukan tindak pidana mematikan atau pembunuhan. Oke, baik. Nah, untuk tersangka sendiri ini kan tadi dikatakan bahwasannya tersangka ini bisa dikenakan tindak pidana pasal pembunuhan berencana. Lalu untuk kepemilikan senjata apinya sendiri ini juga bisa masuk ke dalam pasal yang disangkakan kepada tersangka juga ya Bang Zai? Ya, kita lihat apakah senjata api yang digunakan oleh tersangka ini berizin atau tidak ya. Mm-mm. Kalau seandainya tidak berizin, kalau dia sipil ya, artinya kena undang-undang darurat ya. Karena itu bisa juga ancaman tersendiri, undang-undang darurat tersebut bisa maksimal 20 tahun penjara apabila memang tidak ada izin. Apalagi digunakan untuk melakukan sebuah tindak pidana, Mbak Mutiara. Oke, Bang Zai, ini kan apa kalau berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian mengatakan bahwasannya ini tersangka mengaku sadar dengan sadar menembak sang istri dikarenakan motifnya ini karena pebinor atau ada orang ketiga dalam rumah tangganya sehingga tersangka ini terus-menerus apa istilahnya ya bertengkar dengan sang istri. Nah, dan tapi kan ini tersangka ternyata akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Apakah motif ini bisa menjadi salah satu faktor pemberat juga pada saat nanti di peradilan seperti itu Bang Sai? Ya, jadi dilakukan dengan sadar ya, bukan dalam Mm-mm. keadaan mabuk atau bukan dalam keadaan pengaruh, itu bisa menjadi faktor ya, artinya dia sudah merencanakan. Mm-mm. Pertengkaran yang terus-menerus, kemudian tidak ada perdamaian, itu kan menimbulkan ada rencana-rencana ya. Mungkin kekesal dia, mungkin dia pada puncaknya kemudian menembak istrinya sampai
luka parah ya, bahkan mungkin kita tidak tahu kondisi kedepannya apakah bisa dengan selamat atau tidak. Artinya kondisi pelaku yang dalam keadaan sadar penuh tanpa ada pengaruh apapun itu bisa menjadi faktor ya, bahwa apa yang dilakukan oleh tersangka ini memang dilakukan dan direncanakan ya, terencana ya. Oke, baik, Bang Zai, ini kalau sebenarnya untuk di Provinsi Lampung sendiri, ini angka kekerasan yang terjadi, bahkan bisa dikatakan tindak pidana ini ya, yang terjadi antara suami istri. Untuk di Lampung sendiri sebenarnya berdasarkan pemantauan dari Bang Zai sendiri, ini cukup tinggi atau tidak sih Bang sebenarnya? Memang angka-angka ya KDRT ya memang di Lampung sendiri khususnya perceraian memang lumayan tinggi ya, lumayan tinggi karena banyak faktor ya. Faktor yang paling tinggi itu memang masalah ekonomi. Baik. Ekonomi, kemudian ada pria idaman lain atau wanita idaman lain, kemudian faktor KDRT dan seterusnya. Itu memang mempengaruhi faktor kejiwaan seseorang ya, dengan kondisi ekonomi tertentu, kemudian dengan adanya hubungan wanita dengan lelaki lain atau sebaliknya lelaki lain dengan wanita lain, ini kadang-kadang saling menguat sehingga menyebabkan terjadinya sebuah tindak pidana tadi, Mbak Tiara. Oke. Jadi banyak faktor yang bisa menjadi penyebab terkait dengan tindak kekerasan ataupun tindak pidana yang terjadi antara suami dan istri untuk di Provinsi Lampung sendiri. Nah, Bang Zai, ini sebenarnya apa sih Bang yang bisa dilakukan oleh pemerintah mungkin? Karena kita melihat untuk usia dari tersangka sendiri ini masih berusia 24 tahun atau bisa dikatakan masih dewasa muda, dan juga ini usia istrinya 20 tahun gitu kah. Apakah memang di usia-usia ini lebih rentan gitu dalam hal apa ya istilahnya emosi, pengaturan emosi dan sebagainya Bang? Ya, memang pengaturan di undang-undang kita ya, undang-undang perkawinan kan dewasa bagi wanita itu sudah diubah kemarin dalam undang-undang perkawinan tahun 2019 kan menjadi 19 tahun. Tapi itu kan dari sisi usia. Kalau laki-lakinya 20 tahun ya. Artinya memang kalau usia-usia 20 atau 24 tahun ini kan usia-usia perkawinan muda ya, artinya orang-orang yang baru saja menjalankan pernikahan. Artinya mereka masih belum matang dalam menghadapi hidup badai rumah tangga. Perlu memang di awal ya, karena kondisi perbedaan zaman ya, kadang-kadang usianya sudah lumayan cukup sebenarnya 20, 24, 25 itu, tapi dari segi pemahaman, dari segi ini juga masih kadang-kadang anak-anak zaman sekarang itu masih kekanak-kanakan, artinya perlu edukasi yang sangat ke depan ya, edukasi yang sangat mendalam ketika menjelang pernikahan. Jadi ketika menghadapi pertengkaran, ketika menghadapi beberapa hal yang nanti tantangan-tantangan itu ada struggle-nya, ada bagaimana mereka bisa bertahan dan mempertahankan rumah tangga mereka itu sendiri ya. Artinya perubahan zaman saat ini bisa saja usia mereka tadi yang saya jelaskan, kalau dia sudah 20 tahun bagi wanita itu kan dalam undang-undang itu sudah dewasa. Akan tetapi dari segi karakter dan sifat dan perilaku kadang-kadang bungkusnya aja yang dewasa, tapi pemikirannya kadang-kadang masih belum dewasa, Mbak Tiara. Oleh sebab itu perlu edukasi ya dari peran pemerintah, pranikah ya, pranikah maupun pasca nikah sekalipun itu untuk memberikan pembelajaran bagaimana berumah tangga. Artinya ketahanan keluarga ini itu perlu peran berbagai pihak. Ada itu undang-undang, bahkan di tingkat nasional itu sudah ada aturan mengenai undang-undang ketahanan keluarga, dan ada di beberapa daerah itu sudah mengatur tentang perda tentang ketahanan keluarga. Dan ini penting bagaimana keluarga-keluarga kita dimulai dari istri ya, yang itu sebagai madrasah utama bagi anak-anaknya, itu benar-benar terlindungi ya,
Artinya sebagai madrasah utama, keluarga madrasah utama bagi anak-anak itu bisa memberikan pendidikan yang baik, ya, bisa memberikan masukan-masukan. Nah ini penting ya, penerapan ya, terutama bagaimana ketahanan keluarga ini agar keluarga itu bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi badai apapun yang menimpa, terjangan apapun menimpa, ketika bekal itu sudah cukup, mulai dari pranikah dan pada saat pasca nikah sekalipun, itu keluarganya bisa dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik Bang Zai, mungkin itu saja pembahasan kita Bang mengenai kasus yang terjadi di Lampung Tengah. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga informasinya Bang Zai. Makasih Mbak Mutiara, Ya, selamat sampai sore, jumpa di lain salam waktu sehat Bang selalu. Zai. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Bang Zainuddin Hasan selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung mengenai kasus penembakan terhadap istri yang dilakukan oleh seorang suami di Lampung Tengah. Dan Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.